Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seringkali kita dapati seorang pemimpin atau bahkan kita sendiri mengalaminya. Ketika kita merasakan bahwa kepemimpinan itu gagal, lalu kemudian kita mencoba mencari-cari siapa yang berkontribusi kesalahan sehingga kepemimpinan itu gagal. Ada banyak cara kita mencari siapa yang bisa kita salahkan. Ketika kita memimpin sebuah lembaga, lalu kita dapati kepemimpinan itu gagal. Padahal teman-teman sekalian, perlu kita sadari, dalam konteks kepemimpinan yang efektif, kita harus benar-benar menyadari bahwasannya faktor terpenting atau mungkin bisa dikatakan faktor tunggal yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan kepemimpinan seseorang atau kepemimpinan lembaga itu adalah topnya, itu adalah paling atasnya, itu adalah apa? Siapa yang menjadi pemimpin utamanya? Artinya apa? Artinya ketika kita melihat situasi sebuah lembaga itu dalam tanda petik porak-poranda, maka sejatinya itu terjadi karena akumulasi perjalanan proses sebuah kepemimpinan. Begitu juga ketika sebuah organisasi atau lembaga kita dapati maju berkembang dan luar biasa keberhasilannya, itu juga adalah akumulasi dari proses kepemimpinan yang mengawal lembaga atau organisasi itu. Artinya apa? Kalau kita melihat suasana kultur budaya sebuah lembaga itu carut marut, itu menjadi buruk dan jelek, sejatinya yang menjadi faktor dominan menyebabkan itu adalah proses kepemimpinan yang berjalan, atau lebih tegasnya adalah pemimpinnya itulah yang sebenarnya menjadi faktor dominannya. Nah, sebaliknya ketika kita menyadari bahwasannya faktor dominan ini adalah pemimpinnya, maka ketika sebuah perusahaan, sebuah lembaga, sebuah organisasi itu dalam perjalanan waktu dia menjadi baik, dia menjadi memiliki kultur yang luar biasa, dia mencapai target-target keberhasilannya, maka sesungguhnya faktor dominannya adalah pemimpinnya juga. Meskipun dalam mencapai tujuan itu sangat banyak stakeholder, sangat banyak elemen-elemen lembaga atau organisasi tersebut harus terlibat memberikan kontribusinya, dan kontribusi mereka tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena dalam sebuah keberhasilan yang dilakukan bersama-sama tidak ada kontribusi dari satu elemen pun itu yang remeh-temeh, semuanya menjadi penting. Maju terus, pelihara terus semangat kita untuk bisa menjadi pemimpin yang efektif, dan jadikanlah diri kita sebagai variabel dominan keberhasilan kepemimpinan kita.